Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elzava Studio, masih seputar pembahasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kita kali ini sampai pada menentukan dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita tahu persiapan, sejauh mana kesiapan satuan pendidikan dalam mengambil proyek, maka langkah berikutnya adalah menentukan dimensi, tema, nanti ada topik, elemen, subelemen seperti itu. Nomor satu, dimensi profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun ajaran berjalan. Pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi yang paling relevan untuk menjadi fokus sasaran proyek profil pada 1 tahun ajaran. Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam suatu proyek profil tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek profil jelas dan terarah. Penentuan dimensi sasaran ini akan dilanjutkan dengan penentuan elemen. Jadi setelah ada, jadi urutannya tema, kemudian topik proyek, kemudian dimensi. Nah, setelah itu adalah menentukan elemen, ya, penentuan elemen dan subelemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di tahap pengembangan modul proyek profil. Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Artinya di sini teman-teman bahwa pengambilan tema, topik, dimensi itu adalah berdasarkan rapat tim fasilitator. Jadi tidak bisa misalnya kelas 1 menentukan sendiri dimensinya apa, temanya apa, itu tidak bisa. Harus penentuan tema itu berdasarkan musyawarah. Kemudian di sini ada beberapa tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini masih memakai SK yang lama, yang tahun 2022, teman-teman. Sedangkan pada 2024 itu sudah ada SK terbarunya. Oke, kita lihat dulu. Tema proyek profil PAUD. Nah, pada proyek profil PAUD ini kita lihat Aku Sayang Bumi itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan SK yang baru, maka Aku Sayang Bumi menjadi tema. Tema ini selaras dengan gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Kemudian Aku Cinta Indonesia itu juga jadi tema yang selaras dengan kearifan lokal. Kemudian Kita Semua Bersaudara itu menjadi tema yang selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan imajinasi dan kreativitasku menjadi tema yang selaras dengan rekayasa dan teknologi. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Aku Sayang Bumi di sini adalah temanya ini bertujuan mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kontekstualnya adalah eksplorasi penyebab banjir di sekitar, membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas, membuat karya seni dari bahan alam seperti itu. Ini contohnya. Kemudian Aku Cinta Indonesia. Contohnya adalah eksplorasi budaya Nusantara, ya, dengan kunjungan ke museum budaya setempat. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, misalnya membuat minggu bertukar bekal, di mana peserta didik membawa bekal menceritakan dan menghargai
makanan yang biasa dimakan di rumah masing-masing. Kemudian imajinasi dan kreativitasku. Contohnya, ya ini eksplorasi cara membuat kendaraan bersayap lalu bermain peran tentang terbang dengan kendaraan tersebut. Oke, ini adalah contoh-contoh tema untuk PAUD. Kemudian untuk pembahasan tema ini pun, tema mana yang mau diambil itu pun berdasarkan penentuan rapat dari satuan pendidikan. Berikutnya adalah tema untuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan yang sederajat. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita perhatikan di sini keterangannya teman-teman. Gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk, ya ini bisa untuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK. Contohnya, Jakarta, situasi banjir. Kalimantan, hutan sebagai paru-paru dunia, daerah pedesaan yang diambil, pemanfaatan sampah organik. Oke, ini tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua, kearifan lokal. Kita perhatikan di sini teman-teman. Peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut. Jadi ini tentang budaya dan kearifan lokal. Oke, contohnya ini misalnya di masyarakat Jawa Barat, sistem masyarakat di Kampung Naga. Kemudian Papua, sistem masyarakat di Lembah Baliem. Kemudian SMK, tata kecantikan, eksplorasi seni peranata acara adat Jawa. Ini nanti ada video khusus yang akan membahas tentang bagaimana caranya mengambil tema menjadi topik atau menjadi proyek. Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan secara kritis dan reflektif, menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Ini bisa untuk SD sampai SMA. Contohnya ini, menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya. Oke. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Silakan teman-teman bisa membaca-baca sendiri buku panduannya ya. Ini bisa untuk SD sampai SMA. Contohnya jenjang SMP, SMA, dan setara mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja. Kemudian jenjang SMP, LB, SMA, LB, pengembangan kemandirian dalam merawat diri dan menjaga kesehatan. Kemudian suara demokrasi. Ini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Kemudian rekayasa dan teknologi. Ini bisa untuk SD sampai SMA. Ya, contohnya membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Kemudian kewirausahaan, ini bisa dari SMP sampai SMA, dari SD sampai SMA. Membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Oke, kemudian kebekerjaan. Ini adalah untuk SMA atau MAK. Contoh, Lampung eksplorasi pengembangan serat tekstil dari limbah daun nanas. Kawasan industri sekitar Jakarta misalnya budidaya dan pengolahan tanaman lokal Betawi. Itu adalah contoh-contoh tema yang ditawarkan. Jadi untuk tema itu sudah ditentukan. Satuan pendidikan melalui penentuan tema tidak bisa membuat tema sendiri. Sekali lagi bahwa satuan pendidikan harus mengambil tema yang sudah ditawarkan oleh pemerintah. Sedangkan dari tema itu,
topiknya itu bisa membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing, di satuan pendidikan masing-masing seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk tema sudah ada. Jadi kita tinggal mengambil mana tema yang akan kita jadikan proyek di dalam satuan pendidikan kita dalam tahun pelajaran itu yang akan kita laksanakan. Demikian untuk penentuan tema. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.